Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga di hari Jumat yang berkah ini kita semuanya mendapatkan keberkahan Yaumil Jum'ah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan menuju ke Ma'la. Ini Bapak Ibu sekalian berada di Syari' Al-Jazair Qutaibiyah, kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dari sini juga terlihat jam gadang ya yang ada di belakang saya. Itu di sana posisi Masjidil Haram. Kita akan jalan dan akan mendekat ke Masjidil Haram. Di sebelahnya ada makam yang masyhur dikenal dengan Jannatul Ma'la, di mana di makam tersebut terdapat makam dari istri baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah. Insyaallah kita akan berziarah ke makam tersebut. Inilah Bapak Ibu sekalian jalan menuju ke makam Ma'la. Itu terlihat jam gadang. Jam gadang kalau di sini itu namanya Burj Sa'ah, jam tower atau tower jam ya, tower yang ada jam besar. Ya, kalau yang sudah pernah umrah tidak asing lagi dan sudah melihat secara langsung jam-jam tower tersebut ya, untuk yang umrah antara tahun 2010 ke sini ya. Karena katanya juga bangunan tersebut belum terlalu lama. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, saat ini hari Jumat ibadah umroh sudah dibuka 100% ya, walaupun belum dibebaskan total. Artinya masih harus menggunakan aplikasi untuk orang yang tinggal di Arab Saudi. Kalau yang jamaah umrah dari Indonesia kemarin, waktu umrah malam Kamis itu mereka masuk tidak menggunakan aplikasi Tamarna, karena memang kedatangan dari Indonesia langsung akan melaksanakan ibadah umrah. Nah, ini Bapak Ibu, Syari' Al-Jazair ya, itu ada Mahathah, ada pom bensin sudah tidak buka lagi. Mahathah Al-Udaibiyah Al-Mahrufah.
ya. Dari jalur ini nanti mentok sudah sampai di Makla. Ya Bapak Ibu, meskipun kondisi masih pandemi dan berita-berita informasi umroh apalagi yang dari Indonesia memang saat ini masih belum seperti yang kita harapkan, seperti halnya ketika kita beribadah sebelum pandemi. Dan juga kabar terakhir kemarin bahwasanya jamaah yang dari Indonesia begitu sampai di kota suci Makkah Al-Mukarramah, mereka langsung dikarantina selama 3 hari, tidak boleh keluar kamar. Terus kemudian di hari terakhir karantina, malamnya juga dites swab lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah umroh, kemudian juga belum dibebaskan untuk beribadah di Masjidil Haram. Assalamualaikum. Ya, ini juga pasar ya. Ini komplek pasar Utaibiyah ya Bapak Ibu. Ya, jadi tidak dibebaskan untuk sholat di Masjidil Haram. Jadi setelah umroh mereka menjalani karantina kembali. Ya, apapun kondisinya Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur. Dan insya Allah banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Kita tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap optimis bahwasanya insya Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tetap berdoa, tetap berusaha, dan juga berniat. Ya, mempunyai niat ingin melaksanakan ibadah di tanah suci, disertai usaha, menabung, mendaftar, kemudian juga pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini komplek pasar Utaibiyah ya Bapak Ibu. Mungkin kawasan ini jarang sekali terlewat, jarang sekali dilalui oleh jamaah umrah ya, baik saat ziarah ataupun ketika kegiatan-kegiatan lain. Sebenarnya tidak terlalu jauh ya Bapak Ibu kawasan ini dengan Masjidil Haram, hanya berjarak 1 kilo lah, 1-2 kilometer saja. Tapi karena memang tidak melalui kawasan sini, jadi jarang yang mengetahui. Assalamualaikum. Ya, itu matahari tepat berada di satu berlawanan di depan kita, jadi tidak begitu cerah ya, backlight. Jadi saya arahkan ke arah seberang saja. Nah, ini toko-toko yang ada di kawasan pasar Utaibiyah. Belum ada yang buka ya Bapak Ibu sekalian.
ada Bang Ar-Raji. Bang Ar-Raji ini luar biasa Bapak sekalian. Orang yang tidak menerapkan riba ya, tidak ada bunga. Ini milik saudagar kaya raya, orang terkaya di Arab Saudi, non kerajaan ya. Nah ini Syarek Hujun, Syekh Sulaiman Ar-Raji, yang saat ini usianya sudah sangat tua. Bisa di search di Google, Syekh Sulaiman Ar-Raji, orang terkaya di Arab Saudi, non kerajaan, di luar keluarga kerajaan, di mana hasil-hasil dari usaha-usaha yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Raji semuanya diwakafkan untuk kepentingan umat. Masya Allah, tabarakallah ya Bapak sekalian. Ada kisah menarik di masa kecilnya Syekh Sulaiman Ar-Raji. Dahulu hidup saya sangatlah susah alias fakir, kata Syekh Sulaiman Ar-Raji. Sampai-sampai saya tidak bisa ikutan rihlah atau tamasya yang dilaksanakan oleh sekolah saya yang waktu itu. Biaya pendaftarannya hanya 1 real Saudi. Walaupun saya sudah menangis-nangis memohon kepada keluarga agar saya dapat ikutan rihlah, tapi tetap saja keluarga saya tidak punya uang 1 real untuk mendaftarkan saya ikutan rihlah. Sehari sebelum rihlah, saya berhasil menjawab sebuah pertanyaan yang dilontarkan guru di kelas. Lalu guru itu pun memberi saya uang 1 real sebagai hadiah, diiringi tepuk tangan para murid-murid yang lain. Pada saat itu, saya tidak lagi mikir apa-apa selain berlari kencang untuk mendaftarkan diri ikutan rihlah. Duka nestapa saya terasa terbang seketika dan berubah total menjadi bahagia berkepanjangan selama berbulan-bulan. Hari-hari sekolah pun berlalu, saya pun dewasa untuk melanjutkan kehidupan. Setelah melewati berbagai rintangan hidup, setelah bekerja keras selama bertahun-tahun dan berkah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, saya pun sukses. Dan selanjutnya saya membuat yayasan sosial Ar-Raji Bank Tower. Setelah saya memulai bergerak di bidang amal sosial, saya kembali teringat kisah masa kecil saya. Teringat kembali guru waktu kecil saya, orang Palestina itu, yang pernah memberi hadiah saya uang 1 real. Saya mulai mengingat-ingat apakah beliau dahulu memberi uang 1 real kepada saya itu sebagai sedekah ataukah hadiah, karena saya sudah berhasil menjawab pertanyaan. Yang jelas, saya tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Saya berkata di dalam hati, apapun motif dan niat sang guru, beliau sudah menyelesaikan problem besar saya saat itu tanpa membebankan siapa-siapa. Oleh karenanya, saya mengunjungi kembali sekolah saya itu. Lalu saya mendatangi kantor sekolah dan mencari tahu keberadaan guru saya yang orang Palestina itu. Sampai akhirnya saya mendapatkan jalan untuk menemuinya. Saya pun akhirnya merencanakan untuk menemuinya, untuk mengetahui kondisinya saat ini. Singkat kata, saya pun akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah dengan guru baik itu, yang mana kondisi beliau sedang sangat susah, tidak lagi bekerja dan siap-siap pulang kampung ke Palestina. Selanjutnya, setelah saya memperkenalkan diri, saya katakan kepada beliau bahwa saya pun hutang besar pada beliau pada beberapa tahun yang lalu.
Guru saya ini kaget bukan kepalang. Apa benar ada orang yang punya hutang pada saya, kata beliau. Saya pun menjelaskan, apakah Bapak masih ingat dengan murid Bapak yang pernah Bapak beri uang 1 real karena murid Bapak itu berhasil menjawab soal yang Bapak lontarkan di kelas pada saat itu. Setelah berusaha mengingat-ingat, guru saya akhirnya tertawa dan berkata, Ya, saya ingat. Jadi kamu mencari saya untuk mengembalikan uang 1 real itu? Iya Pak, jawab saya. Setelah sedikit berbincang, saya bawa beliau naik mobil dan kami pun beranjak. Selanjutnya kami sampai ke tujuan dan kendaraan kami berhenti tepat di depan villa yang sangat indah. Kami keluar dari mobil dan memasuki villa tersebut. Setelah berada di dalam villa, saya menyampaikan niat saya kepada guru saya ini. Pak, villa ini saya berikan kepada Bapak untuk melunasi hutang saya dahulu, plus mobil yang tadi kita naiki dan gaji per bulan seumur hidup, serta pekerjaan buat putra Bapak di perusahaan saya. Guru saya ini kaget bukan kepalang dan berujar, tetapi ini terlalu banyak nak. Percayalah Pak, kegembiraan saya dengan 1 real yang Bapak berikan pada saat itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan 10 villa seperti ini. Saya tidak akan dapat melupakan kebahagiaan itu sampai sekarang, jawab saya. Inilah buah dari didikan agama yang baik. Tebarkan bahagia, hilangkan duka nestapa sesama, dan tunggulah balasan terbaik darinya. Diterjemahkan oleh Kiai Muhammad. Jadilah orang yang pandai berbalas budi. Jadilah orang yang pandai berbalas budi. Toko Indonesia itu gitu. Kalau toko Indonesia banyak menjual makanan-makanan khas Indonesia. Assalamualaikum. Banyak mobil parkir di pinggir jalan ini, tapi ada tempat kok yang sudah disediakan untuk parkir. Dan ini parkir berbayar ya Bapak Ibu. Bayarnya nih di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagar dari
pemakaman Makla sudah terlihat. Ya, sudah di depan kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, makam Makla. Ya, di situ Masjidil Haram, di sebelah sana Masjidil Haram, dan di sinilah Bapak Ibu sekalian makam Makla. Dan di atas sana, sebelah sana, itulah yang ada tenda itu, Bu, yang ada atap tenda. Di situ makam Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kita akan memasuki lewat pintu sebelah kanan sana, Bu.